Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semua, kemarin saya sudah buat sebuah tutorial atau video cara pembuatan sebuah aplikasi absensi menggunakan koordinat maps ya, yang dimana untuk pembuatan koordinat map ini saya akan bagi dengan beberapa part karena terlalu panjang juga ya. Nah, jika teman-teman yang kemarin belum atau jika teman-teman yang belum mengikuti video yang part satunya, teman-teman bisa lihat di video di sini ya, di beranda channel saya, masuk ke part 1 cara membuat sebuah aplikasi absensi sesuai koordinat part satunya, atau bisa klik di link di atas kanan atas ya, nanti akan masuk ke sini ya. Oke, karena itu kita langsung saja tanpa basa-basi untuk cara pembuatan part 2-nya, yang dimana kemarin saya sudah menyiapkan sebuah page yang akan kita gunakan. Nah, kemarin kita sudah membuat dari 1 sampai 8 ya teman-teman ya. Namun di sini yang home ini saya tidak akan buat lanjut dulu, nanti ini terakhir setelah saya pembuatan page siswanya. Nah, sekarang kita langsung lanjut dulu ke page nomor 8, yaitu page setting dan page setting JS dulu. Kalau misalkan video ini masih cukup ya, dia tidak terlalu panjang, saya akan lanjut ke page yang jurusan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke page settingnya. Kita buat sebuah halaman page settingnya dulu ya teman-teman. Oke, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke dalam sebuah Google Sheet-nya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tambahkan sebuah sheet namanya sheet setting ya, sheet setting. Terus di sheet setting ini teman-teman bisa membuat sebuah header dengan ID setting, nama sekolah, alamat, latitude, longitude, radius, link map, tahun ajar, serta status di sini teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal langsung lanjut ke dalam sebuah extension di sini, masuk ke AppScript, maka nanti akan diarahkan ke dalam sebuah project AppScript-nya. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kemarin kan kita sudah buat namanya home, page setting serta jurusan. Nah, teman-teman tinggal kalau yang sudah buat page setting di sini tinggal langsung lanjut aja. Tapi kalau yang belum ada tinggal buat dulu ke tanda plus di sini buat HTML, baru nanti namanya page underscore setting, teman-teman itu ya. Oke, kalau sudah, nah kebetulan saya sudah buat sebuah kode scriptnya, jadi saya akan kopikan dulu dan saya akan jelaskan kepada teman-teman apa yang akan harus kita rubah. Oke, sini saya masuk ke dalam sebuah kodenya. Nah, di sini teman-teman, saya akan copy paste di sini teman-teman ya. Oke, paste. Nah, ini untuk halaman daripada page settingnya teman-teman ya. Nah, di sini ya halaman page settingnya. Yang dimana page setting ini saya membuat sebuah halaman tab, yang dimana tab umum ini nama tab umum, ID tab umum sebagai tabnya setting sekolah, dan tab user sebagai tab untuk input user. Jadi ada dua di sini teman-teman ya halamannya. Oke, kalau kita lihat sini ada halaman konten, yang dimana konten ini nanti akan dipanggil oleh si button ini, muncul sebuah halaman tab ya, dipanggil di sini halaman kontennya, dan yang kedua ada button tab user. Nah, kebetulan untuk tab user saya belum buat, teman-teman sebenarnya bisa buat sendiri ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setelah ini misalkan ini untuk tab usernya, teman-teman ini bisa di copy paste di sini ya. Di sini di tab umum ini ID tab umum ini, teman-teman di ini tutup dulu, tinggal di copy ya, copy paste itu simpan di bawah, misalnya gini, copy dulu ya, copy paste di bawah di sini. Nah, terus nanti tinggal dirubah saja untuk alurnya apa aja yang dibutuhkan oleh input usernya begitu teman-teman ya. Nah, karena saya belum buat, saya hanya baru buat settingnya dulu, jadi saya akan jelaskan bagaimana cara membuat sebuah include settingnya. Oke, kita lihat di sini tab setting. Nah, ada tab settingnya ya. Button ini untuk memanggil sebuah modal add data. Nah, nanti add data ini akan memanggil sebuah modal pad ini teman-teman ya. Nah, di sini namanya open modal setting add. Nah, ini akan memanggil sebuah modal ini teman-teman. Nah, ini akan dipanggil oleh sebuah button, dan fungsi si modal ini akan dipanggil oleh nanti di dalam sebuah page setting JS-nya begitu teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sini ke teman-teman di bawah ya. Ini sesuaikan dengan ID-nya. ID-nya adalah data modal setting ya, ID-nya. Terus ini juga ada namanya ID modal setting title.
Dan di sini juga ada namanya ID from setting, terus di sini ada nama sekolah. Ini sorry untuk inputnya setting ID ya, terus nama sekolah, alamat, terus LED di sininya latitude, terus longitude LNG, terus radius. Nah, ini ada yang kita hapus, jadwal awal, jadwal selesainya kita hapus karena tidak butuh teman-teman ya. Oke, kita hapus. Ini juga ada namanya link peta ya, link map ya ID-nya, terus ada tahun ajar serta status setting. Nah, untuk aktivasi ini kita rubah menjadi huruf kecil dulu ya teman-teman ya. Non-aktif sama aktif. Ini non-aktif. Oke, teman-teman, kalau sudah, di sini ada namanya mode footer, yang dimana untuk cara pemanggilan save settingnya yang on click, save data setting dan simpan, begitu ya. Oke, untuk HTML sudah selesai sampai sini. Kita cek dulu di dalam sebuah halaman websitenya dulu apakah sudah muncul atau belum untuk data tampilan si websitenya. Masuk ke login, kita panggil sebagai admin teman-teman ya. Reload dulu. Admin ya. Oke, login. Nah, kita cek di dalam sebuah halaman adminnya. Di sini ada jurusan kelas, guru, siswa, wali kelas, dan setting. Kita klik ya. Oke, kita klik. Nah, muncul setting dashboard ya. Udah sesuai ya. Oh, sorry, ini kurang T ya, teman-teman ya. Muncul setting dashboard, ada umum, ada user. Nah, ini yang maksudkan saya tadi ada tab umum dan tab user gitu ya. Untuk umum untuk penginputan CRUD setting dan user untuk penginputan data user. Di sini ada tab setting ya. Nah, ini belum berfungsi, lihat ada muncul uncode refactor error karena belum kita fungsikan. Oke, kita mulai fungsikan dalam sebuah JS-nya. Nah, kita lanjut ke dalam sebuah page.js settingnya. Ini page setting.js ya. Oke, masuk di sini. Kita ini hapus dulu. Saya akan mengkopikan kodenya di sini. Saya sudah mempersiapkan kodenya, teman-teman. Nah, oke, biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, saya hanya akan menjelaskan saja dulu. Nah, kita lanjut ke dalam bagian atas yang dimana ada text script. Di sini ada iet data table setting. Di sini memanggil sebuah data settingnya, data table settingnya menjadi 0 dulu. Baru di sini ada function. Function ini untuk memanggil sebuah tab yang tadi saya sebutkan ya di dalam sebuah JS-nya. Nah, di si ini tab setting ini akan memanggil sebuah data tab btn dan tab konten bisa dilihat di sini di dalam sebuah page setting HTML ya. Nah, ini tab konten aktif dan tab btn-nya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dipanggil, baru nanti akan merender sebuah atau memanggil semua load data setting. Nah, load data setting ini muncul harus ada function. Nah, ini functionnya ya. Load data table, function load data setting ini diambil oleh DOM daripada ini tab settingnya begitu. Nah, kalau sudah lihat di sini ada if data table setting ya. Ini terus data table setting dengan nama dt setting. Nah, ini kita panggil dalam sebuah HTML-nya di sini teman-teman. Nah, ini di dalam tabel ID dt setting ini harus sama dan sesuai ya. Kalau udah sesuai, maka kita langsung lanjut lagi di sini teman-teman. Untuk penamaan kolomnya ini harus sama dengan penamaan kolom daripada Google Sheet atau database-nya. Di sini ada data ID setting sudah sesuai yang tadi di dalam sebuah HTML-nya, dan title nama dalam sebuah sheet atau Google Sheet-nya, ID setting, nama sekolah, alamat, latitude, longitude, radius, link map, tahun ajar, status. Kita lihat di dalam sebuah database-nya. Ini udah sama ya, setting, nama sekolah, alamat, latitude, longitude, radius, link map, tahun ajar, status. Harus sama ya. Begitu. Kalau sudah sama, kita coba untuk jangan lupa juga teman-teman ya, kita panggil si init table ini ya, dipanggil oleh main.js ya. Dipanggil sini, teman-teman masuk ke main.js. Nah, di sini teman-teman bisa buat sebuah function atau case page ya, yang di sini saya udah buat. Nah, ini namanya ya, page setting, atau teman-teman bisa copy dulu, misalkan ini. Blok dulu, copy, terus pastikan di bawah bridge ya. Dan gini, kita copy ya, pastikan di bawah bridge-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, rubah namanya menjadi page setting. Terus di sini juga panggil if type of init page setting. Sesuai atau tidak dengan JS tadi, kita cek di sini. Nah, ini tab setting. Oh, ini tab setting ya. Salah. Kita rubah namanya init tab setting. Oke, kita rubah dulu page settingnya init
ini tab setting. Nah, ini teman-teman ya. Nah, oke. Dua-duanya ini harus sama. Ini tab setting, ini tab setting. Oke, kalau sudah, kita save dulu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam sebuah main HTML-nya di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita panggil. Nah, ini sudah dipanggil sama saya. Include page setting. Nah, awalnya kan tidak ada nih teman-teman ya. Ini apa ini? Nah, ini kan tidak ada awal seperti ini teman-teman ya. Kita panggil misalkan ini. Kita copy dulu include-nya. Copy. Terus paste. Di sini rubah namanya menjadi page setting. Nah, ini dipanggil oleh si main HTML-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memasukkan sebuah data di dalam sebuah apa namanya? Di dalam data Google Sheet ya. Kita panggil dalam sebuah Google Sheet. Kita buat dulu di sini. Buat input manual dulu teman-teman ya. Misalkan 1 2 3 4 5. Nama sekolahnya misalkan SMK Pasundan misalkan. Pasundan begitu ya. Terus alamatnya misalkan Banjaran. Terus latitude-nya kita buat asal dulu lah. Ini asal dulu teman-teman, radiusnya 100. Link map-nya jangan lupa diisi, tahun ajarnya misalkan 2025. Statusnya aktif. Ini hanya percobaan dulu ya, untuk manual dulu. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke dalam sebuah kode script-nya. Kita panggil si data tabel ini dengan function get data setting. Nah, kita buat sebuah function di dalam sebuah kode GS-nya dengan nama get data setting. Oke, kita langsung lanjut ke sini. Jangan lupa juga teman-teman buat dulu konstantanya. Konstanta ada pemanggilan sheet-nya, konstanta ya. Const namanya sheet setting. Nah, ini teman-teman ya. Sheet setting, sorry ini ada sheet setting. Terus sama dengan titik 2 tanda kutip 2 namanya setting. Ini sesuaikan dengan nama dalam sebuah Google Sheet-nya ini ya, harus sama ya. Kalau sudah, kita ke bawah teman-teman. Kita buat di sini sebuah function pemanggilan get setting-nya. Nah, oke, saya sudah buatkan dulu di sini. Nah, udah ada ya sebenarnya. Saya akan mengkopikan di sini. Nah, ini kopikan dulu sama saya. Copy. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit biar teman-teman paham ya. Nah, kalau sudah, di sini function get sheet setting memanggil sebuah sheet daripada ID settingnya. Yang dimana sheet setting yang sudah tadi saya buat di atas. Nah, menjadi get sheet name. Nah, ini dipanggil oleh si get setting ini. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita buat lagi namanya function get data settingnya. Nah, di sini get data setting. Saya kopikan dulu. Paste. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat function get data setting. Ini sama dengan yang ada di JS-nya, lihat. Nah, ini get data setting ini harus sama ya teman-teman. Jangan sampai huruf besar kecilnya juga harus sama ya. Nah, kalau sudah kita lihat di sini ya, get sheet setting ini memanggil sebuah function dari get sheet setting ya, memanggil sebuah sheet-nya. Baru sini ada return data map-nya, ID setting, nama sekolah, alamat, let, LNG, radius, link map, tahun ajar, status. Ini harus sama dan sesuai dengan data tabelnya. Ada mulai dari row 0 sampai row 8. Kalau sudah, kita save dulu aja. Save ya. Untuk pemanggilannya kita save, kita coba pemanggilan daripada si data tabel yang sudah saya tadi inputkan manual ini seharusnya muncul dalam sebuah website ya atau aplikasinya. Nah, kita coba di sini reload ya teman-teman. Ini kan belum ada nih. Kita reload. Oke, kita reload. Nah ya, teman-teman lihat sudah muncul data manual yang sudah saya inputkan tadi. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, berarti ini sudah berhasil pemanggilan datanya oleh si kode GS serta JS-nya. Kan kita lanjut ke dalam sebuah function untuk tambah setting ini. Nah, ini kan tambah setting tuh udah ada ya untuk si modalnya. Ini udah ada. Namun kita belum bisa menginputkan karena functionnya belum saya masukkan gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita hapus dulu ini teman-teman. Kita hapus dulu. Manualnya kita hapus dulu ya.
karena sudah berhasil untuk manualnya kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke dalam sebuah JS-nya. Di sini ada open modal. Open modal ini function modal setting memanggil sebuah modal tadi yang di bawah ya di sini. Nah, yang di sini memanggil modal ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Memanggil modal ini sesuai dengan ID data modal setting. Oke, kita lihat di sini namanya data modal setting dengan form setting serta add gitu teman-teman ya. Nah, ini ada juga modal setting title. Ini harus sama semua ID-nya. Kalau sudah juga sama ada setting ID, nama sekolah, alamat, dan ini harus disesuaikan. Maka nanti si modal ini akan ditampilkan oleh modal show. Nah, maka nanti akan muncul modal seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah kita buat function save-nya. Function save-nya di sini lihat di sini ke bawah teman-teman. Ada kirim data ke gas. Save function save data setting yang dimana save data setting ini akan menyimpan sebuah ID setting, nama sekolah, alamat, length, radius, link map, tahun ajar, status setting. Ini harus sama semua ID dokumennya. Teman-teman, kalau sudah, maka kita kembali lagi ke sini atau sekalian saja saya buat. Nah, ini untuk hapusnya sama ya, teman-teman. Pemanggilannya. Nah, ini juga ada function untuk function utama membuka modal yang dimana function import modal. Nah, sebenarnya ini sebenarnya tidak perlu ya untuk function import modalnya. Gak apa-apa lah, ini kita hapus dulu sini. Kita hapus dulu di sini teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke kode guess. Nah, ini baru ada get. Sekarang kita buat sebuah function save-nya teman-teman. Function save di sini. Nah, ini jangan lupa ada generate dulu. Oke, generate. Nah, ini ada function generate setting, ada ini untuk mengenerate sebuah ID daripada ini ID settingnya otomatis ya teman-temannya. Jangan lupa harus ada. Terus tambahkan juga function save setting. Oke, function save setting. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada save setting, save data. Nah, si save setting ini akan memanggil sebuah array atau data daripada sheet setting data ini. Nah, di sini akan diambil. Nah, di sini ada yang diambil dengan nama sekolah, alamat, LG, radius, link map, status tahun ajar, status setting. Teman-teman ya, dipanggil oleh save setting di sini teman. Kalau sudah, ini kan ada create nih. Create sama update ini bergabung, jadi menyatu dalam sebuah satu kesatuan dalam sebuah modal. Kalau sudah create setting, maka di sini ada sebuah update datanya. Dipanggil juga i sama dengan 1, i data length i plus gitu kan. Data 1 0 0 ini memanggil sebuah ID settingnya daripada setting data. Nah, ini ID setting dipanggil CSH get range. Satu tuh sebagai sebuah header, kedua untuk data inputnya. Nah, ini ada 8 8 nama kolom gitu ya teman-teman ya. Di mana nama sekolah, alamat, lat, LNG, radius, link map, tahun ajar, status setting. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita coba buat sebuah data dengan save setting ini ya di dalam sebuah aplikasinya. Nah, kita lihat dulu di sini JS-nya apa sudah benar. Oke, nah ini udah benar ya teman-teman ya, setting ID. Oke. Kalau sudah, kita save dulu di sini save. Nah, kalau udah save, masuk ke dalam sebuah HTML-nya atau sebuah aplikasinya, kita reload dulu teman-teman ya. Nah, kita reload. Nah, jangan lupa teman-teman siapkan sebuah Google Map di sini teman-teman ya. Siapkan Google Map di sini karena kita akan mengambil sebuah data longitude sama latitude-nya. Nah, kalau sudah, kita tab setting di sini. Nama sekolahnya misalkan SMK Pasundan 2 Banjaran. Oke, kalau sudah misalkan alamatnya Jalan Stasiun nomor 62 Banjaran, nah ini ya, Bandung, misalkan gini. Bandung, kalau sudah, nah ini kita nama latitude-nya diambil dari maps-nya teman-teman ya, sesuai dengan titik koordinat. Masuk ke maps di sini. Nah, misalnya di sini, cari sini SMK Pasundan 2 Banjaran atau nama sekolah teman-teman. Kita klik kanan di sini ya, klik kanan. Oke, klik kanan teman-teman. Nah, di sini ada namanya share this location. Ya, di sini share this location kita klik.
Nah, di sini ada, nah ini longitude sama latitude-nya. Kita kopikan, kita ambil, lock dulu, ambil, masukkan ke dalam sebuah latitude. Latitude juga sama, kita ambil di sini. Nah, kita ambil, ini ambil, copy, paste di sini teman-teman. Nah, radiusnya misalkan 100 meter dari sekolah. Nah, setelah itu link peta ini teman-teman ya. Ini yang paling utama, nanti akan tampil sebuah gambaran peta ya di dalam sebuah halaman websitenya. Nah, di sini teman-teman masuk ke dalam sebuah map. Nah, teman-teman harus mengkopikan di sini teman-teman ya. Mengkopikan mulai dari HTTPS ini. Jangan semuanya teman-teman ya, tapi kopikan mulai HTTPS ini. Copy ya, copy sampai di dalam sebuah nah ini SID, send SID. Nah, sampai sini ya teman-teman ya, kita copy. Aduh, kita copy dulu. Kita copy. Oke, kalau sudah, udah copy semua dulu ya. Copy dulu semua. Nah, simpan di dalam sebuah link petanya. Kita hapus ini sampai ini nih. Kita hapus. Ini juga sama, kita hapus dari tanda kutip 2-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan tahun ajar 2025-2026. Status aktif. Save. Oke, kita tunggu. Nah, data setting berhasil ditambah. Lihat, muncul otomatis teman-teman ya. Sukses, berarti untuk CRUD datanya sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil teman-teman ya. Kita lihat di dalam sebuah database-nya. Nah, database-nya sudah berhasil teman-teman. Nah, ya. Di setting otomatis, nama sekolah, alamat, latitude, longitude, radius, link map-nya sudah muncul dan tahun ajar serta aktif gitu teman-teman ya. Oke, untuk add data setting-nya sudah berhasil, kita coba untuk editnya. Nah, editnya kita coba. Oke, kita edit. Nah, edit. Nah, kita misalkan SMK Pasuruan A. Kita rubah alamatnya saja, misalkan Bandung, Jawa Barat. Oke, kita save, radiusnya menjadi 50 aja. Nah, 50, save. Nah, sukses berhasil diperbaharui. Nah, ini teman-teman ya, berarti CRUD data setting sudah berhasil. Begitu teman-teman untuk cara sebuah input data daripada fed settingnya. Nah, teman-teman, jadi si data ini nanti akan dipanggil oleh sebuah absensi ya. Data halaman absensi akan muncul, jadi harus sesuai dengan latitude dan longitude-nya begitu teman-teman ya. Oke, untuk CRUD data settingnya sudah berhasil. Nah, mungkin kita waktunya tidak terlalu panjang juga. Saya akan potong dulu di dalam sebuah video ini. Nanti setelah ini saya akan lanjut ke dalam sebuah input data jurusan teman-teman ya. Jadi page setting sudah selesai. Nanti saya akan lanjut ke dalam sebuah input data jurusan. Oke, teman-teman, untuk buat codingnya saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengikuti tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu membuat sebuah page jurusan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.